Halo Sobat Sains, kembali lagi bersama kami, komunitas Melek Sains dalam program terasik, terapan sains kimia dengan topik tumbuhan sebagai pembangkit listrik. Kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah, cara kerja, dan potensi menjanjikan dari sebuah teknologi baru dalam menghasilkan energi listrik yang ditemukan sekitar 1 dekade lalu. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, ayo kita lanjut. Pada tahun 2009, sebuah penelitian dilakukan oleh dua orang akademisi, yaitu Dr. Marjolein Helder dan Dr. David Strick dari Department of Environmental Technology, Wageningen University, Belanda. Penelitian tersebut dilakukan atas dasar ide dari seorang associate professor di Wageningen University, Bert Hamels, yaitu tentang kemungkinan memproduksi energi listrik dari tumbuhan hidup. Wow, energi listrik dari tumbuhan? Gimana sih maksudnya? Riset mengenai produksi energi listrik dari tumbuhan ini telah mendorong berdirinya sebuah perusahaan yang bernama Plant E, yang berpusat di Belanda, yaitu sebuah perusahaan yang berdedikasi dalam hal riset dan pengembangan teknologi untuk menghasilkan energi listrik dari tumbuh-tumbuhan, di mana Dr. Marjolein Helder dan Dr. David Strick sendiri yang merupakan founder dari perusahaan ini. Pada event World Economic Forum's Technology Pioneers tahun 2015, Plant E menjadi salah satu perusahaan yang diundang untuk memberikan presentasi mengenai gagasan dan perkembangan dari riset yang mereka bidangi. Pada forum ini, Nanda Skrama, Chief Marketing Officer dari perusahaan Plant E, pada tahun 2015 menyampaikan berbagai macam hal tentang risetnya. Di antaranya, bagaimana prinsip kerja dari teknologi tumbuhan sebagai pembangkit listrik yang sedang mereka kembangkan. Nanda Skrama menjelaskan bahwa terdapat sejumlah bakteri yang hidup di sekitar akar tanaman, di mana melalui akar tanaman ini sejumlah material organik hasil fotosintesis diekskresikan oleh tumbuhan ke dalam tanah. Material organik ini selanjutnya didegradasi oleh bakteri-bakteri tersebut melalui proses metabolisme dan menghasilkan sejumlah elektron sebagai produk samping. Dengan menggunakan peralatan seperti elektroda yang inert atau tidak reaktif, elektron-elektron ini akan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan energi listrik dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Bagaimana? Apakah Sobat Sains telah memahami cara menghasilkan energi listrik dari tumbuhan hidup? Oh iya Sobat Sains, pada animasi yang baru saja ditampilkan, terdapat istilah eksudat. Untuk sedikit memperjelas, eksudat ini adalah istilah yang secara khusus dimaksudkan untuk zat-zat hasil fotosintesis yang diekskresikan melalui akar ke dalam tanah. Nah Sobat Sains, masih dengan presentasi Nanda Skrama, pada forum yang sama, Nanda juga menyampaikan bahwa dalam riset laboratorium yang dilakukan, mereka telah mampu menghasilkan daya listrik sebesar 1 watt untuk setiap meter persegi dari lahan yang mereka kelola dengan menempatkan tanaman dan peralatan yang mereka miliki. Nanda menambahkan bahwa mereka juga optimis dengan riset yang tekun, mereka akan mampu menaikkan daya sebesar 3 watt per meter perseginya, yang artinya dalam perspektif masa depan, dengan daya 3 watt per meter persegi, kurang lebih diperlukan sebuah lahan dengan luas 125 meter persegi untuk mensuplai energi listrik ke sebuah rumah, khususnya rumah-rumah di Belanda.
Sekitar tahun 2011, produk komersial yang pertama kali berhasil dikembangkan oleh perusahaan Plant E setelah beberapa tahun melakukan riset adalah teknologi Green Electricity Roof dalam bentuk area lahan seluas 15 meter persegi yang ditanami tumbuh-tumbuhan dan dilengkapi peralatan dari Plant E. Seperti apa teknologinya? Saksikan cuplikan berikut. The first green electricity roof has been realized. This is the first green electricity roof in the world. After years of development in the lab, we now build a first pilot plant here on the roof of the Netherlands Institute of Ecology. This is a modular system of 15 square meters, and it should be enough to charge your cell phone, for example. The nice thing of the green electricity roof is that it combines electricity production with the advantages of a green roof. For example, water storage and insulation of your building. After this first pilot plant, we will start building complete green electricity roofs, and they generate enough electricity to power half of your household. Green, clean, and affordable. Kalau begitu, bagaimana dengan perkembangan terbaru dari riset dan teknologi perusahaan Plant E ini ya Sobat Sains? Jika Sobat Sains penasaran dan ingin update lebih banyak, kalian dapat mengunjungi website resmi dari perusahaan Plant E ini di www.plante.com/n. Di sana ada banyak sekali informasi menarik mengenai proyek penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa jenis area yang berpotensi untuk pengembangan teknologi ini adalah daerah-daerah yang basah seperti sekitar rawa, sawah, hutan bakau, mangrove, dan lain-lain yang sangat sesuai untuk daerah-daerah terpencil. Coba Sobat Sains bayangkan, tanaman-tanaman hijau yang berfotosintesis serta sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk kebutuhan fotosintesis, kemudian bakteri-bakteri yang hidup di dalam tanah, semuanya telah tersedia di alam dan akan terus tersedia di alam tanpa pernah habis. Alangkah menjanjikannya teknologi ini bukan? Sekiranya dapat terus dikembangkan hingga menjadi produk komersial berskala besar. Baiklah Sobat Sains, cukup dulu untuk kesempatan kali ini. Semoga topik pembahasan kita kali ini dapat menambah wawasan kita dan juga menambah keingintahuan kita terhadap sains. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman Anda. Salam Melek Sains.